Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Revin Tangkoro. Saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Saya angkatan 2021. NPM saya 9211140211101. Nama dosen saya Muhammad Aras SPD MPD. Mata kuliah saya perencanaan dan strategi pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kita masuk dalam kompetensi inti. Q1 dan Q2 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli. Dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam, sekitar bangsa, negara, dan kawasan internasional. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya, kita masuk pada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yaitu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Indikatornya menjelaskan pengertian dari perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, menjelaskan dampak terjadinya perubahan lingkungan, menjelaskan pengaruh terjadinya perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, menjelaskan usaha pelestarian lingkungan hidup. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, maka siswa diharapkan dapat: 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan, mengidentifikasikan sel berdasarkan objek, permasalahan, dan berbagai tingkat organisasi kehidupan. 3. Peserta didik dapat menganalisis sel sebagai unit terkecil beserta manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Ya, kita masuk pada D, materi pembelajaran. Mengamati peristiwa perubahan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran lingkungan hidup, akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Ya, kita masuk pada E, metode pembelajaran. Metode saya yaitu latihan drill. Metode latihan drill adalah tindakan melatih perilaku berulang kali untuk membantu belajar dan akhirnya menguasai keterampilan. F, sumber belajar. Sumber belajar ini ada dua, yaitu media dan alat. Media pun ada 3, modul yang berisi ringkasan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. 2. LKPD atau lembar kerja peserta didik. 3 soal. B. Alat. 1. Laptop. 2. Alat tulis. Kegiatan pembelajaran. G. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. 1. Peserta didik memberi salam dan berdoa sebelum melakukan pembelajaran, dan guru mengecek kehadiran peserta didik. 2. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kegiatan inti. 1. Guru menjelaskan materi melalui tayangan PowerPoint atau PPT. 2. Siswa diberikan kesempatan mendiskusikan materi yang diberikan. 3. Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 4. Siswa silakan untuk memaparkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Penutup. Memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Meminta peserta didik untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Dalam kurung penumbuhan karakter semangat menuntut ilmu.
Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan tadi di kelas dan diakhiri dengan salam dan doa. Pedoman penilaian keterampilan peserta didik. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas atau semester 10 atau ganjil. Materi pokok perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Penilaian observasi keterampilan peserta didik. Aspek penilaiannya ada di gambar. Sekian dari saya, terima kasih.